Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan mengasih tahu kepada Anda, sebenarnya sakit itu asalnya dari mana? Sakit, kalau kalian tahu ya, sakit. Seperti kalian demam, flu, batuk-batuk, emah. Itu tuh asalnya dari mana? Apakah suatu dari virus, apa dari penyakit? Oke, saya akan mengasih tahu kepada Anda asalnya dari mana itu sakit. Nah, sakit itu bukannya dari virus, bukan dari virus. Sakit itu 100% itu bukan dari virus, melainkan dari hal lain. Jadi sakit itu bukan dari virus. Banyak orang-orang menganggapkan bahwa sakit itu dari virus, sakit itu dari penyakit, kuman, bakteri. Itu bukan gitu. Tapi ada hal lainnya gitu yang membuat kalian tuh sakit. Jadi bukan dari virusnya, ada hal lainnya. Jadi kalau kalian itu sakit, itu cek itu asalnya dari mana tuh. Asal dari sakitnya itu dari mana. Makanya saya itu akan mengasih tahu kepada Anda sebenarnya sakit itu dari mana. Sakit itu sebenarnya dari 3 kata. JVT. Apa tuh JVT? Dari 3 kata. Jadi 3 penyebab kenapa kalian itu sakit. Pertama itu J, itu jiwa. Jiwa. Dan V itu virus. Dan T itu Tuhan. Saya akan jelaskan kenapa sakit itu ada 3 penyebab JVT. Nah, kebanyakan sakit itu datang dari jiwa. Karena 80% itu dari jiwa, 15% itu dari virus, dan 5% itu dari Tuhan. Jadi kalau Anda sakit nih, misalnya kemarin Anda itu stres, mikirin pekerjaan, mikirin soal sekolah ataupun lainnya gitu. Kalau kemarin Anda itu stres dan besoknya Anda sakit, itu dari jiwa. Kalau virus, misalnya virus, Anda itu minum air yang udah lama gitu. Anda biarkan aja gitu. Seperti gelas nih, gelas kasih air, terus Anda biarkan aja. Kuman masuk, bakteri masuk, dan Anda minum, besoknya sakit, itu dari virus, baru itu dari virus. Atau dari penyakit seperti kemarin Anda itu main kotor-kotoran. Nah, itu dari virus. Beda banget kalau Anda itu marah, kemarin itu marah-marah sama orang 5 menit atau 10 menit atau 3 menit. Nah, besoknya Anda sakit. Itu dari jiwa, bukan dari virus. Atau kemarin itu Anda dimarahin sama orang lain, Anda sakit besoknya, itu dari jiwa, bukan dari virus. Jadi gitu. Kenapa 80% itu dari pikiran kalian sendiri, bukan dari 100% itu bukan dari virus. Kalau dari virus itu yang saya bilang tadi itu baru dari virus ataupun hal lainnya gitu. Tapi kalau seperti kemarinnya itu sebelum kalian sakit itu mengalami namanya depresi, mengalami namanya luka batin, yang mengalami namanya suka ngigau atau kebingungan, khawatir, terusnya stres, ataupun hal lainnya dari kejiwaan, penyakit dari kejiwaan itu. Semoga dengan video ini Anda tetap menjaga kesehatan jiwa Anda, karena menjaga kesehatan jiwa itu penting, seperti menjaga kesehatan badan Anda, menjaga kesehatan makan, dan pola tidur itu penting gitu. Kalau jiwa Anda itu sakit, badan juga ikutan sakit. Contohnya kayak curhatan dari mana tuh ya? Dari WA itu. Saya pernah dapat curhatan dari WA. Ini saya nggak sebut namanya. Dia tuh punya penyakit suka endemin perasaan pahit ataupun apapun itu, perasaan nendem. Seperti orang marah ke dia itu dia nendem, terusnya dia marah kepada orang itu dia nendem, terusnya perasaan sedih dia nendem, terusnya perasaan kecewa, perasaan tidak enak dia nendem, nggak mau curhat ke mana-mana, nggak mau
Itunya nggak mau terbuka aja, suka nendem gitu, perasaannya suka nendem. Nah, orang ini malah kesurupan. Itu saya dapat info dia itu kesurupan. Nah, sebenarnya itu bukan kesurupan, tapi itu adalah jiwa yang udah penuh. Jiwa itu ada kapasitasnya. Jiwa itu seperti tampungan gitu, seperti ember. Ember kalau udah penuh itu pasti meluber, pasti tumpah. Nah, ini sama juga gitu. Jiwa seorang ini nih yang orang curhat kepada saya ini nih, dia itu udah penuh. Nah, udah penuhnya meluber kemana-mana gitu. Contoh simpelnya gini, jiwa kalau udah penuh, dia itu akan ngomong kepada tubuh kita, tubuh, saya udah penuh nih, tolong tampunglah ke perut jadi mah. Atau tubuh, saya penuh nih, tampunglah ke otak jadi stres, pusing gitu ya, pusing, demam gitu. Nah itu, makanya menjaga kesehatan jiwa itu penting supaya Anda itu tetap sehat. Cobalah Anda itu kalau bisa itu yang orang yang suka marah-marahan atau emosialnya itu jangan terlalu sering, ataupun orang yang suka menyepelekan suatu yang kecil pun itu juga mengaruh ke jiwanya gitu. Seperti kebingungan yang saya tadi bilang ya, itu juga akan mengaruh. Makanya saya mohon untuk menjaga kejiwaan kalian tetap sehat. Jangan jangan terlalu banyak pikiran gitu, jangan. Itu menyebabkan kenapa 80% itu dari pikiran, sakit itu dari pikiran. Nah, dari Tuhannya mana? Dari Tuhannya itu kayak gini nih. Sakit dari Tuhan itu kayak seperti ini. Misalnya kalian itu buat dosa zina. Kalian itu nggak nyeselin dosanya tuh, nggak menyesal atas perbuatan kalian lakukan itu, nggak menyesal. Kalian lakuin aja terus dosa itu. Nah, sewaktu-waktu ada datang peringatan. Peringatan ini nih bukan berupa sakit tapi berupa orang. Mungkin dari teman atau dari keluarga. Seperti contohnya gini. Ton, tolong jangan zina. Nah, itu sebuah peringatan ke-1. Terusnya ada peringatan 2, yaitu berupa getaran hati gitu. Kalau getaran hati aja nggak mempan, peringatan yang terakhir ini nih itu sakit. Kalian sakit, ini adalah peringatan terakhir. Kalau masih ngelakuin itu aja, maka risikonya masuk neraka. Risikonya mati dalam keadaan sakit. Atau sakit karena Tuhan kayak gini misalnya si fulan ini pernah dosa berbohong, tapi dia tuh nyesalin perbuatan dosanya, minta maaf kepada Tuhan. Nah, tiba-tiba dia sakit. Nah, sakitnya itu bukan sebuah peringatan, tapi sebuah penghapusan dosa. Jadi dari awal sampai akhir dosanya dihapus. Hebat banget ya. Dari awal dia lahir dosanya dihapus. Dari awal sampai sekarang dosanya dihapus. Bahkan bisa mulai lagi. Itu sakit datang dari Tuhan itu kayak gitu. Atau sakit dari Tuhan sebagai penunjuk. Contohnya sebagai tunjuk kayak gini. Kalian tuh mau pergi ke Singapura, tapi tiba-tiba kalian sakit. Nah, tiba-tiba kalian tuh dengar berita bahwa yang pesawat itu yang kalian mau tunggangi itu tuh malah jatuh. Nah, itu sebagai petunjuk atau sebagai keselamatan Anda. Semoga Anda itu bisa cek penyakit Anda itu asalnya dari mana. Karena kebanyakan orang itu tidak selalu ngecek penyakit itu dari mana. Kalau kalian udah tahu penyakit itu dari mana, dari jiwa ataupun dari virus ataupun dari Tuhan, itu selesaikan. Misalnya dari Tuhan, seperti kalian tuh buat dosa nggak nyesalin.
Sekarang tobat. Sekarang tobat nih. Selesaikan itu masalah atau masalahnya dari sekolah. Kalian selesaikan masalah sekolah. Nah, oke, semoga video ini bisa membantu Anda dalam menemukan masalah dalam penyakit Anda sendiri ya. Dan terima kasih buat Anda yang udah nonton video ini. Saya nggak banyak ngomong-ngomong ya, karena tuh banyak contohnya penyakit seperti ini dan itu tuh banyak. Saran saya itu salah satunya itu jaga kesehatan Anda, jaga jiwa kesehatan Anda itu jaga, dan tolong jangan terlalu banyak bergadang karena itu sangat berpengaruh, dan jangan juga untuk marah-marah ataupun emosional itu jangan. Dan terima kasih buat Anda yang udah subscribe channel ini, terima kasih banyak. Terima kasih banyak yang udah nonton video saya dari awal sampai akhir. Dan saya juga minta maaf jika perkataan saya ada yang salah ataupun ada yang nyeleneh gitu atau nyakitin kalian, itu saya minta maaf. Oke, itu aja dari saya, sampai jumpa di next video. Dadah.